Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Dora in the Search for Sol Dorado. Film ini akan mengisahkan petualangan Dora dalam berburu harta karun yang menjadi mitos selama ribuan tahun. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan sebuah cerita bahwa telah lahir seorang anak yang memiliki bakat dalam menjelajahi dunia. Anak itu bernama Dora. Waktu kecil, Dora bersama sepupunya yang bernama Diego sangat menyukai kisah petualangan. Ia pun berangan-angan ingin menjadi penjelajah hebat yang dikenal oleh dunia. Suatu hari, Dora bersama Diego diajak oleh kakeknya untuk berpetualang ke hutan Amazon. Sang kakek lalu menceritakan tentang kisah suku Inca yang merupakan penghuni asli di hutan Amazon. Menurut kisah mitos, suku Inca menyimpan harta karun kuno yang bernama Sol Dorado. Harta karun itu berbentuk matahari emas yang bisa mengabulkan permintaan. Namun, keberadaan harta karun itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Sang kakek lalu berharap agar Dora bersama Diego bisa menemukan harta karun itu ketika mereka besar nantinya. Sang kakek juga memberikan Dora sebuah peta kosong yang membuatnya pun bertanya-tanya. Sang kakek lalu mengatakan bahwa untuk menemukan Sol Dorado, maka Dora harus menjadi peta itu. Beberapa hari kemudian, Dora mencoba menjelajah ke dalam hutan sendirian. Ia lalu tak sengaja bertemu seekor monyet yang kakinya kesakitan. Dora pun lalu memberikan sepatu boot bonekanya. Dari situ, Dora pun menamainya dengan nama Boots. Karena monyet itu terlihat sendirian, Dora pun memutuskan untuk membawanya pulang. 20 tahun kemudian, Dora telah tumbuh dewasa dan ia telah menjelajahi berbagai tempat untuk menemukan Sol Dorado. Ia tak pernah bosan untuk terus mencari keberadaan dari Sol Dorado yang masih menjadi misteri. Suatu hari, ia bersama Diego pun menemukan sebuah goa yang dahulunya adalah rumah dari suku Inca. Dora percaya bahwa di dalam goa itu pasti ada rahasia kuno yang berhubungan dengan Sol Dorado. Saat akan memasukinya, Diego pun merasa ragu sebab goa itu terlihat cukup seram. Namun, dengan paksaan dari Dora, Diego pun akhirnya mau memasuki goa itu. Setelah cukup dalam memasuki goa itu, Dora melihat petanya yang menggambarkan isi dari goa itu. Diego pun merasa heran bagaimana Dora bisa mendapatkan peta dari goa ini. Dora pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ini sudah keahliannya. Beberapa saat kemudian, Dora tiba-tiba terjatuh ke sebuah lubang yang di bawahnya terdapat ruangan rahasia. Diego pun menyuruh Dora agar terus berhati-hati. Dora lalu menemukan sebuah jam berbentuk matahari yang rumornya adalah kunci untuk menemukan Sol Dorado. Saat Dora akan mengambilnya, Diego pun langsung melarangnya sebab pasti ada sebuah jebakan di dalam sana. Dengan sangat santai, Dora pun menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah berhasil mengambilnya, Dora pun langsung merasa senang. Ia juga berpikir bahwa usahanya menemukan Sol Dorado sudah semakin dekat. Tak lama kemudian, sebuah api tiba-tiba menjalar ke seluruh ruangan yang membuat Dora pun ketakutan. Dengan bergegas, Diego pun langsung turun ke bawah dan membawa Dora untuk naik ke atas. Saat Dora sedang memanjat tali yang diberikan oleh Diego,
Ia pun tak sengaja menjatuhkan petanya yang merupakan pemberian kakeknya yang sudah meninggal. Ia pun merasa sangat bersedih dan menganggap bahwa petualangannya telah berakhir. Ketika tengah makan bersama, keluarganya pun merasa heran sebab raut wajah Dora tak seceria biasanya. Mereka pun merasa ada yang aneh dengan Dora. Saat orang tuanya bertanya apakah ada suatu masalah, Dora pun menjawab bahwa semua baik-baik saja. Saat Dora tengah menyendiri dan menyesali perbuatannya, datanglah Diego yang langsung menasihatinya. Diego lalu mengatakan bahwa Dora bisa terus berpetualang tanpa harus memiliki peta. Petualangan tak sepenuhnya berpacu dengan peta. Petualang sejati ialah orang yang tak pernah menyerah. Mendengar nasihat dari Diego, Dora pun lalu bersemangat kembali. Diego lalu ingin memberitahu sesuatu kepada Dora. Namun, Dora langsung memotong pembicaraan bahwa dia ingin bekerja di tempat dari Diego bekerja. Tempat itu bernama Jungle World. Rumornya, harta karun Soldorado tersembunyi di sana. Keesokan harinya, Dora pun mulai bekerja di Jungle World. Ia sangat bersemangat sekali sebab tempat ini adalah wisata bagi para pengunjung yang ingin mengenal hutan Amazon. Di hari pertamanya, Dora berniat menemui manajernya yang bernama Camila untuk menanyakan tentang tugas apakah yang harus dilakukannya. Camila pun menyuruh Dora untuk menjadi pemandu wisata bersama Naya. Mendengar hal itu, Dora pun merasa sangat senang sebab ia bisa mengenalkan semua orang tentang hewan-hewan di hutan Amazon dan yang lainnya. Melihat semangat dari Dora, Camila pun memberikan apresiasi kepadanya. Ketika mulai bekerja, Dora pun menyapa para pengunjung dan mengatakan bahwa mereka akan menjelajahi hutan Amazon. Para pengunjung yang kebanyakan anak-anak pun langsung bersorak bahagia. Sementara itu, rekan kerja dari Dora atau Naya malah menunjukkan wajah bosan sambil bermain sudoku. Saat perjalanan dimulai, Dora mulai mengenalkan hewan-hewan yang akan mereka lewati. Bukannya melihat hewan sungguhan, mereka pun malah melihat hewan-hewan mainan yang disertai suara buatan. Para pengunjung pun mulai kecewa, begitu juga dengan Dora. Dora tak menyangka jika apa yang mereka lihat hanyalah sebuah mainan. Pantas saja, Naya terlihat bosan sebab semuanya tak nyata. Ketika waktu kerja telah usai, Dora pun mendatangi Diego yang bekerja sebagai pemandu burung beo merah. Para pengunjung pun terlihat senang sebab pekerjaan yang dilakukan Diego sangat menghibur. Dora pun berimpian ingin bekerja seperti Diego yang bisa menghibur para pengunjung. Saat mereka akan pulang bersama, Diego pun ingin memberitahu sesuatu yang sebelumnya tak jadi ia katakan. Namun, Dora teringat bahwa kartu pengenalnya tertinggal. Ia pun langsung bergegas mengambilnya yang membuat Diego tak jadi lagi memberitahu Dora sesuatu. Ketika Dora sudah mengambil kartu pengenalnya, ia pun melihat sekelompok orang yang cukup mencurigakan. Dora pun lalu mengikutinya dan melihat puluhan orang yang sedang menggali tanah. Mereka semua terlihat sedang mencari harta karun. Tak diduga, terdapat Diego yang sudah ada di sana. Diego pun langsung mengajak Dora untuk segera pergi sebab akan bahaya jika mereka ketahuan. Tak lama kemudian, salah satu orang pun menemukan harta karun dan memberikannya kepada Camila. Namun, Camila langsung membuangnya, sebab yang dicarinya adalah gelang kaisar. Dora lalu teringat bahwa gelang kaisar merupakan petunjuk untuk menemukan Soldorado. Ia pun lalu berpikir bahwa Camila juga ingin mencari Soldorado. Keesokan harinya, Dora mengatakan bahwa dia ingin kembali ke tempat penggalian dan tak ingin Soldorado jatuh ke tangan yang salah. Diego pun mencoba memperingatkan Dora agar tak melakukan hal itu. Namun, Dora tetap bersikeras untuk pergi ke tempat penggalian. Singkat cerita, para penggali pun berhasil menemukan gelang kaisar yang berada di dalam peti besi. Mereka pun lalu menaruhnya di sebuah ruangan.
Dora diam-diam mulai masuk ke sana dan beralasan kepada petugas yang berjaga bahwa dia diberikan tugas untuk mengambil barang. Tak diduga, Diego juga berada di ruangan itu. Diego mengajak Dora untuk pergi saja dari sana sebelum mereka ketahuan. Namun, Dora tetap ingin membuka peti dari gelang kaisar berada. Peti itu memiliki lubang kunci berbentuk jam matahari. Dora yang teringat bahwa dia memiliki kunci itu, ia pun langsung membukanya dengan kunci yang ditemukannya di dalam goa sebelumnya. Saat peti itu sudah terbuka, Dora pun merasa takjub dengan gelang kaisar milik suku Inca. Ketika Dora akan mengambilnya, gelang itu pun tiba-tiba menempel di tangannya. Tak hanya itu, Dora juga mendapatkan penglihatan tentang sebuah permata yang ada di sebuah goa. Tak lama kemudian, datanglah Camilla bersama pasukannya yang membuat Dora pun merasa panik. Camilla langsung memarahi bawahannya sebab peti yang mereka temukan telah terbuka. Dora pun diam-diam mulai pergi dari sana bersama Diego. Sialnya, seorang bawahan dari Camilla pun melihat mereka berdua. Dora lalu mengajak Diego untuk kembali pulang ke rumah. Namun, secara tiba-tiba, tangan Dora tak bisa digerakkan seakan gelang yang dipakainya menyuruh Dora untuk pergi ke suatu tempat. Dora bersama Diego pun lalu pergi ke suatu tempat sesuai keinginan dari gelang yang dipakainya. Mereka berdua lalu bertemu dengan Naya yang sudah lama menunggu Dora. Dora lalu bertanya apakah Naya mau mengantarkannya ke sebuah tempat. Dari sebuah walkie-talkie, Camilla mengumumkan agar mereka menangkap Dora bersama Diego apabila melihatnya. Dora bersama Diego pun mengira jika Naya akan menangkap mereka. Akan tetapi, Naya malah berpihak kepada mereka dan akan membawa mereka keluar. Naya lalu menyuruh adiknya yang bernama Sonny agar ikut bersamanya melakukan petualangan. Dengan kendaraan seadanya, mereka pun mulai berjalan ke arah pintu keluar. Beberapa bawahan dari Camilla pun mulai mengejar mereka dari belakang. Diego bersama Sonny pun langsung melempari mereka dengan berbagai benda. Ketika salah satu bawahan dari Camilla semakin mendekat, Sonny berniat membiusnya dengan bambu tiup. Sialnya, obat bius itu malah mengenai Diego yang membuatnya tak sadarkan diri. Hal ini akibat Naya yang membelokkan kendaraan secara tiba-tiba. Dari arah belakang, Camilla pun mulai ikut mengejar mereka menggunakan sepeda motor. Beruntungnya, salah satu pengunjung berhasil membuat Camilla terjatuh dari atas motor. Kini, jalan keluar mereka pun sudah semakin dekat. Saat pintu keluar akan ditutup, Naya menambah tarikan gasnya yang membuat mereka pun berhasil keluar dari sana. Mereka lalu bersorak bahagia sebab rencana mereka telah berhasil. Saat tiba di sebuah tempat, mereka bertiga pun mencoba menyadarkan Diego yang masih pingsan. Beberapa saat kemudian, Diego pun kembali sadar dan bertanya tentang di mana mereka. Dora pun menjawab bahwa mereka telah berhasil keluar dari Jungle World. Kini, tugas mereka akan mencari keberadaan dari Sol Dorado. Naya lalu bertanya apakah mereka tak pulang lebih dulu untuk mengambil berbagai barang. Dora pun menjawab bahwa tak ada waktu untuk pulang. Ia sendiri sudah membawa puluhan barang di ranselnya. Dengan begitu, mereka tak perlu pulang untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan memasuki area dari hutan Amazon. Karena Dora tak tahu harus kemana, ia pun tiba-tiba mendapatkan penglihatan lagi tentang sebuah goa di dekat makam yang ada di tengah hutan. Dora pun lalu menyampaikan penglihatannya kepada teman-temannya. Diego lalu mengatakan bahwa makam yang mereka cari mungkin makam dari suku Inca. Dari arah belakang, diperlihatkan Camilla bersama bawahannya yang masih mengejar Dora. Camilla akan terus mencari Dora sebab ia juga ingin menemukan Sol Dorado. Kembali ke Dora, saat dia mulai tersesat, muncullah Butch yang mendatanginya. Dora lalu bertanya kepada Butch apakah dia mengetahui sebuah makam. Butch pun lalu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan kepada Dora tentang keberadaan dari makam itu. Whole time. It's nice to meet you.
Saat sudah tiba di sana, Dora melihat kunci untuk masuk ke dalam goa yang berbentuk jam matahari. Ia pun langsung membuka kunci itu dengan jam matahari miliknya. Seketika, terbukalah pintu goa. Dora bersama teman-temannya pun mulai masuk ke dalam. Dora juga menyuruh Butch untuk berjaga di area luar. Di dalam goa, terdapat banyak sekali kecoa dan tengkorak manusia. Naya pun merasa ketakutan dan juga geli. Diego lalu menenangkannya dan mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Ketika sudah berjalan cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah ruangan yang buntu. Sonny lalu tak sengaja menyentuh sebuah tuas yang membuat ruangan itu pun menyempit. Mereka pun hanya bisa pasrah dan berdiam di sebuah lingkaran yang dipenuhi oleh tengkorak manusia. Namun, tanpa mereka duga, mereka malah terjatuh ke ruang bawah dan menemukan permata yang mereka cari. Dora pun lalu mengambil permata itu yang sangat indah. Dia lalu menyadari bahwa permata itu merupakan bagian yang hilang dari gelang kaisar. Ia pun langsung memasangkan permata itu di dalam gelang yang dipakainya. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas keluar dari sana. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Dora tiba-tiba mendapatkan penglihatan lagi namun tak begitu jelas. Ia pun merasa bingung tentang arah manakah yang harus ia tuju. Sementara itu, di depan pintu goa, Camilla bersama pasukannya baru saja tiba ketika Dora telah keluar dari sana. Malam harinya, Dora bersama teman-temannya pun memilih untuk beristirahat. Saat Naya sedang berdiam diri, ia pun dihampiri oleh ular boa yang berukuran cukup besar. Saat Naya ingin membunuhnya, datanglah Diego yang langsung mengambil ular itu dan mengatakan bahwa ular ini tak berbisa. Karena hari mulai larut malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di tengah malam, terdapat rubah peliharaan Camilla yang bernama Sweeper yang diam-diam mencuri ransel milik Dora. Pagi harinya, Dora pun merasa panik sebab ranselnya menghilang. Kini, mereka tak akan bisa bertahan lama di dalam hutan. Diego pun lalu memutuskan untuk kembali pulang. Saat Dora melarangnya, Diego langsung memarahi Dora dan mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan kuliah ke New York bulan depan. Mendengar hal itu, Dora pun langsung terkejut dan bertanya mengapa Diego tak memberitahunya. Diego pun menjawab bahwa dia sudah ingin mengatakannya namun Dora selalu menghindar. Dengan sangat sedih, Dora pun memperbolehkan mereka jika ingin kembali pulang. Tak diduga, gelang di tangan Dora pun langsung berpindah tempat ke tangan dari Diego. Kini, Diego pun tak bisa pulang sebab gelang itu tak memperbolehkannya. Dengan terpaksa, Diego pun memilih untuk melanjutkan perjalanan dan mencari Sol Dorado. Diego juga meminta maaf kepada Dora karena memarahinya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di goa berikutnya yang tak jauh dari sana. Saat sudah masuk ke dalam, mereka pun dihadapkan dengan berbagai tali yang menggantung yang di bawahnya terdapat jebakan yang mematikan. Apabila terjatuh ke bawah, maka mereka dipastikan langsung tewas. Sementara itu, di ujung tali itu, terdapat permata yang menjadi tujuan mereka. Diego pun lalu bertanya-tanya tentang bagaimana cara memilih tali-tali ini. Naya yang melihat kotak permainan dan simbol angka di tali itu, ia pun berpikir bahwa ini adalah teka-teki perhitungan. Karena Naya sering bermain Sudoku, ia pun lalu memandu Diego untuk memilih tali yang ada di hadapannya. Awalnya, semuanya pun berjalan dengan lancar, hingga pada suatu ketika, Diego salah memilih tali dan hampir terjatuh ke bawah. Beruntungnya, salah satu tangannya masih memegang tali sebelumnya. Naya pun meminta maaf sebab ia salah melakukan perhitungan. Beberapa saat kemudian, Diego pun berhasil tiba di tempat dari permata berada. Dia pun lalu mengambil permata itu dan memasangnya ke dalam gelang yang dipakainya. Diego lalu mendapatkan penglihatan lagi bahwa mereka harus pergi ke atas bukit untuk mencari permata yang terakhir. Dora pun merasa sangat senang sebab harta karun yang mereka cari kini sudah semakin dekat.
Baru saja keluar dari dalam goa, mereka pun langsung terciduk oleh Camilla yang bersama dengan pasukannya. Camilla pun lalu meminta gelang yang dicuri oleh Dora. Namun, gelang itu melekat kuat di tangan dari Diego. Ketika bawahan dari Camilla akan memotong tangan dari Diego, golok yang digunakannya pun langsung terpental. Menyadari kekuatan dari gelang itu, Camilla pun langsung membawa Butch, Diego, Naya, dan juga Sonny untuk ikut bersamanya. Sedangkan Dora, ia dijatuhkan ke bawah jurang hingga dia tak sadarkan diri. Namun, tanpa Camilla sadari, kunci membuka goa masih dipegang oleh Dora. Benar saja, saat Camilla berada di depan pintu goa, ia pun merasa kesulitan untuk membuka pintu goa sebab ia tak memiliki kuncinya. Sementara itu, Dora yang baru tersadar, ia pun merasa bingung untuk pergi kemana. Ditambah lagi, hari yang kini sudah gelap. Dora lalu melihat bayangan kakeknya yang mengatakan bahwa Dora adalah peta itu sendiri. Dora pun lalu mengikuti kata hatinya untuk pergi ke suatu tempat. Benar saja, ia pun berhasil menemukan keberadaan dari Diego dan yang lainnya. Ketika Camilla bersama pasukannya tengah berpencar, Dora pun langsung membebaskan Diego dan yang lainnya yang tengah terikat. Setelah itu, mereka pun bekerja sama dan menghajar semua bawahan dari Camilla. Setelah berhasil kabur, mereka pun langsung masuk ke dalam goa. Tak diduga, Camilla bersama tangan kanannya pun juga berhasil masuk ke dalam goa. Ketika Dora akan mengajarnya, Camilla pun meminta maaf dan menceritakan masa lalunya ketika dia direndahkan di depan media karena tak berhasil menemukan harta karun. Alasan Camilla ingin mencari Sol Dorado sebab ia ingin dipercaya kembali oleh seluruh media. Camilla pun memohon kepada Dora agar dia diizinkan untuk ikut. Mendengar cerita dari Camilla, Dora pun memperbolehkannya untuk ikut bersamanya. Ketika sudah berjalan cukup dalam, mereka pun tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh sekumpulan emas. Mereka saling berhalusinasi jika memiliki emas-emas ini. Bahkan, mereka berpikiran untuk melupakan Sol Dorado. Beberapa saat kemudian, muncullah timbangan yang terus naik ke atas. Camilla pun langsung mengisi timbangan itu hingga terjatuh. Seketika, terbukalah sedikit pintu masuk di depan mereka. Menyadari jika mereka harus mengorbankan emas-emas itu, mereka pun mulai mengisi timbangan itu dengan emas-emas di hadapan mereka. Hal ini pun terasa berat bagi mereka semua. Tangan kanan dari Camilla pun langsung mengancam mereka agar berhenti membuang semua emas. Camilla langsung bergegas melawannya dan menyuruh Dora untuk terus mengisi timbangan. Tangan kanan dari Camilla pun langsung mengambil beberapa emas dan pergi dari sana. Akan tetapi, dia pun langsung terjatuh ke bawah karena keserakahannya. Di timbangan yang terakhir, Dora mengumpulkan semua emas dan menaruhnya di atas timbangan. Namun, timbangan itu terus naik ke atas seakan emas yang mereka taruh masih kurang. Melihat hal itu, Camilla pun langsung naik ke atas timbangan dan langsung terjatuh ke bawah. Ia tak ingin rencana mereka sia-sia. Namun, gelang kaisar pun langsung menyelamatkannya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menemukan permata yang terakhir. Di ujung tempat itu, terdapat lubang untuk membuka harta karun dari Sol Dorado. Camilla yang memakai gelang itu pun langsung memasukkan tangannya. Seketika, muncullah Sol Dorado yang sangat indah. Mereka semua lalu membuat permintaan yang mereka inginkan. Sol Dorado pun langsung memancarkan cahaya yang sangat terang. Singkat cerita, mereka pun berhasil pulang ke rumah mereka masing-masing. 1 bulan kemudian, Diego berpamitan kepada Dora bahwa dia tak bisa menemaninya berpetualang lagi. Dora pun mengatakan tak apa-apa dan menyuruh Diego untuk fokus berkuliah. Dora lalu naik ke atas bukit dan melihat cahaya hijau yang memancar. Kini, dia pun sudah siap berpetualang lagi. Dan kemudian, film pun berakhir.
Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.